Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi azmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Al-ayah. Ikhwatu fillah yang dirahmati Allah, alhamdulillah atas kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala pada saat ini kita memasuki bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah. Semoga seluruh aktivitas kita dari sejak bangun tidur sampai tidur kembali, termasuk tidurnya, semua bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah As-Saff surah ke-61 ayat yang keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Innallaha sesungguhnya Allah yuhibbul ladzina mencintai orang-orang yuqatiluna fi sabilihi yang mereka berperang pada jalan Allah. Shaffan ka'annahum bunyanun marsus, dalam satu barisan seakan-akan satu bangunan yang tersusun rapi. Jadi Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya menyintai atau menyukai orang-orang yang berperang di jalan Allah dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Di dalam Islam, semua amalan yang kita lakukan itu semuanya mengandung nilai-nilai mujahadah. Jihad di dalam Islam artinya sungguh-sungguh dalam melakukan berbagai macam aktivitas amaliyah. Apapun yang kita lakukan, semuanya harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, sehingga seluruh amalan kita sesungguhnya adalah mengandung nilai-nilai mujahadah. Apapun yang kita lakukan, dari mulai amalan terkecil sampai terbesar, itu semuanya harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Sebab Allah Subhanahu wa taala menilai seseorang itu dari kualitas. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, surah Al-Mulk ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan maut wal hayata, dan Allah pula yang menciptakan mati. Untuk apa Allah menciptakan maut dan mati? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum, siapa di antara kalian, ahsanu amala, yang paling berkualitas amalnya. Jadi apapun bentuk amalan kita yang kita lakukan, itu yang dinilai oleh Allah adalah yang paling berkualitas. Bulan Ramadan adalah bulan jihad. Jihad ada kesungguhan untuk melakukan ibadah saum Ramadan. Tidak hanya sekedar gugur kewajiban, tetapi pelaksanaan ibadah saum Ramadan dilakukan dengan sungguh-sungguh.
Mulai dari kita saum di siang hari, mulai dari subuh sampai maghrib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi." Man shoma Ramadanan, barang siapa yang melakukan saum Ramadan, imanan wahtisaban, dorongannya keimanan, wahtisaban dan penuh kehati-hatian, ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian dalam malam hari Ramadan, itu pun kita lakukan dengan sungguh-sungguh, tidak hanya asal-asalan. Seperti halnya sholat tarawih. Rasulullah bersabda, "Man qoma Ramadanan imanan wahtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berdiri di malam Ramadan, dorongannya keimanan, wahtisaban dan penuh kehati-hatian, ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi seluruh amalan di bulan Ramadan, apalagi kita sedang melakukan ibadah saum Ramadan, sedangkan dalam saum Ramadan itu ada yang membatalkan saumnya, ada yang membatalkan pahala saum. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memprediksi, kam min shaimin, banyak orang yang saum, laisa min syami, dia tidak mendapatkan pahala saumnya, tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah saum, illal juwal atas, kecuali dia mendapatkan lapar dan dahaga. Dan di sini perlu kita kehati-hatian, perlu juga kita terus meningkatkan kualitas amal kita, sehingga apapun yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan ini benar-benar dilakukannya dengan sungguh-sungguh. Itulah jihad. Maka jihad itu konotasinya bukan hanya perang secara fisik saja, tapi termasuk perang melawan hawa nafsu. Bahkan perang melawan hawa nafsu termasuk jihadul akbar, jihad yang besar. Sebab hawa nafsu selalu terus dibawa-bawa kemana-mana, terus dibawa oleh kita kemanapun kita pergi. Dan barang siapa yang mampu mengendalikan nafsunya, maka dia akan masuk dalam surganya Allah. Di dalam ibadah saum, salah satu ciri orang yang takwa adalah wal kadziminal ghaidh, yang mampu menahan amarah, jihad melawan hawa nafsu, sehingga nafsu amarah tersebut bisa dikendalikan menjadi nafsul mutmainah. Nafsul mutmainah itu adalah nafsu yang terkendali. Jadi bulan Ramadan disebut bulan jihad karena kita jihad melawan hawa nafsu, sehingga nafsu kita bisa dikendalikan menjadi nafsul mutmainah. Sebab yang akan masuk dalam surganya Allah adalah mereka yang memiliki nafsul mutmainah, bukan nafsu amarah. Nanti dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainah, wahai yang memiliki jiwa yang tenang, nafsu yang bisa dikendalikan, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kesini kepada Rabbmu dengan ridha Tuhanmu. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hamba kami. Fadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga kami. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kita supaya kita dalam kehidupan ini penuh dengan nilai mujahadah, dan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilih. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan Allah. Berperang di jalan Allah untuk li'ilai kalimatillah, menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini. Soffan, dengan tersusun rapi,
kannahum bunyanum marsus, bagaikan satu bangunan yang kokoh. Jadi al-haqqu bila nizam, kebenaran yang tidak tersusun rapi, yaglibuhul haqqu bin nizam, maka akan dikalahkan oleh yaglibuhul batil bin nizam, akan dikalahkan oleh kebatilan yang tersusun dengan rapi. Maka dari itu kita selayaknya untuk senantiasa menata kehidupan ini supaya kita bisa berjamaah dalam melakukan berbagai macam aktivitas dalam jihad fisabilillah. Jihad di lingkungan pendidikan al-mutakin, termasuk jihad pula, jihad di dalam pendidikan, jihad yang dicintai oleh Allah, baik jihad dengan harta, baik jihad dengan jiwa. Jihad dengan harta bi amwalikum wa anfusikum, dan jihad dengan fisik. Dan suatu saat bila Allah memanggilnya kita untuk berjihad di jalan Allah, kita siap kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Sebab dalam moto kehidupan kita, ishkariman au mut syahidan, hidup mulia ada dalam ridho Allah, au mut syahidan, atau kita mati syahid, ada mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat mutiara Ramadan yang dirahmati Allah, alhamdulillah, dengan upaya kerja keras yang kita lakukan, Allah semuanya akan memberikan imbalan yang setimpal. Bahkan Allah akan memberikan pahala yang lebih besar dari apa yang telah kita lakukan. Man amila salihan, barang siapa yang melakukan amal soleh, min zakarin au unsa, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka dia akan diberikan kehidupan yang baik. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan dia akan diberikan pahala yang lebih baik dari apa yang telah dia lakukan. Jadi Allah akan memberikan reward, Allah akan memberikan pahala yang lebih baik dari apa yang telah kita lakukan. Maka dari itu, jadikanlah seluruh kehidupan kita bernilai ibadah. Mengapa? Karena Allah menciptakan kita sesungguhnya adalah hanya untuk ibadah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak semata-mata kami ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Aku. Maka jadikan hayatuna kulluha ibadah. Kehidupan kami semuanya adalah bernilai ibadah. Jadi ibadah bukan hanya sholat, bukan hanya zakat, bukan hanya saum, bukan hanya ibadah haji, tetapi seluruh kehidupan kita. Dari sejak bangun tidur sampai tidur kembali, semuanya harus bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah pertanggungan jawab kita di hadapan Allah. Karena kalau manusia tidak beribadah, berarti manusia itu telah menyalahgunakan kehidupan yang telah Allah berikan kepadanya. Dan di dalam beribadah tersebut, kita senantiasa ada kesungguhan dalam melakukannya. Itulah yang disebut jihad. Jadi semuanya dalam ajaran Islam tidak bisa terlepas dengan jihad. Orang-orang orientalis maka mengupayakan istilah jihad itu konotasinya dengan radikalisme. Padahal semua amalan kalau tidak dibarengi dengan nilai mujahadah, maka hasilnya tidak akan maksimal. Semoga seluruh kehidupan kita dari sejak bangun tidur sampai tidur kembali bernilai ibadah,
dan ibadah itu penuh dengan nilai-nilai mujahadah sehingga dilakukannya dengan maksimal. Dan semoga kita termasuk hamba-hamba pilihan Allah yang selamat dunia dan akhirat, juga bahagia dunia dan akhirat, sehingga kita menjadi penghuni-penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala, sehingga sekeluarga kita bisa kuntum wajwajukum tuhbarun, bisa berkumpul bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu liqouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.